Pra Remaja, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik remaja, pra remaja yang kasih Tuhan, firman Tuhan di ibadah kita hari ini tertulis di Mazmur 53 ayat 17 sampai ayat ke-18. Mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur 53 ayat 17 sampai 18 demikian dikatakan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pra remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah doa yang diserukan oleh Daud, mazmur yang diserukan oleh Daud. Mazmurnya itu mengkisahkan, menyampaikan keluh kesahnya, dan terlebih rasa sukacita dan keyakinannya bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Emangnya Daud itu membutuhkan pertolongan apa ya? Sebelum sampai di situ, adik-adik pasti tahu siapa Daud. Daud adalah orang yang dipilih Allah, yang akan dipilih Allah menggantikan Raja Saul memimpin bangsa Israel. Dia itu dari kecilnya sampai dia dewasa, pekerjaannya hanyalah menggembalai domba dan kambing saja. Dia bahkan tidur di alam yang terbuka. Dia melakukan kegiatan-kegiatannya seputar itu-itu saja. Dan saking hanya itu saja, tubuhnya pun menjadi berbeda dari saudaranya yang lain. Dia lebih kecil daripada saudaranya yang lain. Namun hebatnya adik-adik, Daud yang kecil itu dipilih Tuhan, diurapi Allah melalui Nabi Samuel untuk menggantikan Saul menjadi raja bangsa Israel. Namun sebelumnya, selain dia orang yang berbadan kecil dan pekerjaannya menggembalakan domba dan kambing-kambing, dia juga adalah seorang yang pintar sekali menggunakan alat-alat musik. Dia pintar. Bahkan sebenarnya sebelum Saul itu tahu bahwa Daud itu akan menggantikan posisinya sebagai raja, dia sering sekali mengajak Daud untuk membunyikan, memainkan alat musik di depannya. Sebenarnya Saul itu sangat menyukai Daud, dan kebetulan Daud adalah teman daripada anaknya. Namun rasa suka manusia itu bisa berubah ketika dia merasa terancam oleh kehadiran orang itu. Yang tadinya kita suka sama dia, tapi karena kita lihat dia seperti saingan kita, akhirnya kita benci padanya. Tadinya dia bestie kita ya kan, bestie sahabat kita. Tapi karena kita melihat dia adalah saingan di dalam belajar kita, dia selalu menjadi saingan di sekolah kita, di pertemanan kita, lalu pada akhirnya kita gak suka dan kita menjadi musuhan dengan dia. Hampir seperti itulah Saul terhadap Daud. Lalu saking Saul tidak sukanya dengan Daud, dia berusaha untuk membunuh dia, berusaha mencelakai Daud, menyuruh banyak orang untuk mengambil nyawanya. Dan oleh karena perintah Saul itu sebagai raja terhadap Daud seperti itu, maka Daud berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dia berlari, dia pergi minta pertolongan orang lain, kemudian dia bersembunyi di mezbah Allah. Itulah tempat dia terakhir, yaitu Allah, di mezbah Tuhan. Maka dia nyanyikan nyanyian hari ini. Meskipun nyawanya terancam, tetapi dia berkata, Tuhan, aku ingin bernyanyi kepadamu karena Kaulah kekuatanku. Di dalam kesusahannya itu, dia tetap menjadikan Tuhan tempat kekuatannya, menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Dan bahkan dia berdoa kepada Allah, bersorak-sorai, berdoa dan yakin kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan Kau adalah bentengku, Tuhan Engkau adalah tempat pelarianku, Tuhan Kau adalah tempatku ketika aku tersesat, Engkau adalah
Allah yang akan selalu menjadi kota bentengku. Dan aku yakin Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia. Dia percaya Tuhan pasti menolongnya. Dia yakin Tuhan pasti menolongnya. Oleh karena itu adik-adik para remaja, ingatlah, khotbah hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Tuhan adalah tempat kita menjadi penjaga kehidupan kita supaya kita terus aman. Oleh karena itu, berlarilah kepada Tuhan. Kalau Daud berlari kepada Tuhan dengan datang ke mezbah Allah, bagaimana ya cara anak-anak Tuhan berlari kepadanya? Berlari kepada Tuhan dengan cara ketika engkau merasa sedih, ketika ada orang lain yang menyakitimu, ketika bahkan kamu marah sekalipun, berdoalah dan minta pertolongan Tuhan. Karena doa kita lah cara kita meminta kepada Allah, dan Allah itu adalah Allah yang pasti setia menjawab doa kita. Namun adik-adik, kita harus tahu cara Tuhan menjawab kita itu terkadang jauh dari dengan cara pikir kita, keinginan kita, kehendak kita. Maka seperti Daud, kita harus bersedia menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Inang punya satu cerita seperti ini. Ada seorang anak muda, masih remaja-remaja juga, dia baru belajar naik perahu. Nah, setelah dia belajar naik perahu, semakin hari dia semakin senang, semakin pintar. Karena saking asiknya, suatu hari dia berperahu sendiri tanpa didampingi oleh orang lain. Dan rupanya dia nggak membaca situasi cuaca ketika itu. Nah, ketika dia terus mendayung perahunya, dia nggak sadar ternyata udara sedang mengarahkan dia semakin menjauh dari daratan. Dan setelah beberapa jam kemudian baru dia tersadar tidak melihat lagi ada daratan. Dan tak berapa lama hujan deras bersama dengan angin kencang datang menerpanya, sehingga perahunya terbalik dan dia dibawa oleh arus laut. Dan beberapa lama kemudian dia tersadar, rupanya dia sudah terdampar di satu tempat. Dan rupa-rupanya adik-adik, tempat itu tidak ada penghuninya. Dia udah cari, dia udah masuk ke dalam pulau itu, dia tidak menemukan orang lain. Rupanya pulau itu adalah pulau yang sangat kecil, yang dalam beberapa jam dia bisa mengitari sekeliling pulau itu. Dia tidak menemukan siapapun di sana. Sehingga dia sedih. Lalu dia ingat, aku harus berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, tolong selamatkan aku, katanya. Tolong bantu aku, selamatkan aku Tuhan. Nah, setelah dia berdoa, sampai sore tidak ada juga orang yang kunjung lewat. Pas waktu mau menjelang malam, dia melihat ada sebuah kapal feri yang sangat besar, tidak jauh dari pulau itu sedang melintas. Namun dengan semua suaranya dia berteriak, dia juga tidak dilihat karena feri yang begitu besar itu. Nah, dia semakin sedih. Tuhan, kenapa seperti ini, katanya. Tapi dia percaya, aku tetap menunggu, kau pasti menjawab doaku. Sehingga dia sudah mau menjelang malam, akhirnya dia kumpulkan kayu-kayu yang kering. Dia buat ada seperti kayu-kayu dari kelapa yang udah berjatuhan menjadi tenda-tendanya. Waktu dia buat tendanya, dia ingat waktu di pelajaran IPA dengan menggesek-gesekkan kayu ke kayu yang lain, dia akan bisa menghasilkan api. Lalu dia lakukan demikian. Dan memang sungguh dia bisa menghadirkan api, dan sehingga malam itu dia tetap hangat. Semalam dia ada di sana. Besok paginya dia menanti-nanti pertolongan tapi tidak ada. Akhirnya dia memakan buahan yang ada di sekitarnya. Sampai 3 hari dia tetap tidak ada. Dan akhirnya dia pasrah dan ingin mencari makanan ke tempat lain. Namun setiap hari adik-adik dia tidak memadamkan apinya karena dia tahu betapa sulitnya menghadirkan api. Jadi dia bikin api kecil terus menyala dekat tenda-tendanya. Lalu suatu waktu dia pergi mencari makan. Dan sepulang dia makan, terjadi sesuatu yang sangat membuat dia sedih lagi. Rupanya api yang dia tinggalkan itu membakar tenda yang dia bangun. Dan tiba-tiba datang hujan. Dan dia semakin sedih karena tidak punya tempat perlindungan, tendanya sudah terbakar, apinya juga akan padam.
hingga hanya kepulan asapnya lah karena kena air. Saking sedihnya dia menangis sejadi-jadinya, dia merasa kecewa pada Tuhan. Lalu saking dia menangisnya, sangat kecapean, akhirnya dia tertidur. Dan ketika dia tertidur sekitar beberapa jam, ada suara yang memanggilnya. "Hei adik," katanya. "Hei bangun, katanya gitu. "Masih hidupkah kamu?" katanya. Rupanya ketika dia membuka matanya, ada orang dan ada kapal di dekat dia tertidur itu tadi. Dia bertanya, "Loh, kok kamu tahu aku ada di sini?" "Oh iya, tadi aku melihat ada kepulan asap. Saya pikir pasti ada orang yang meminta pertolongan." Dibilang sama orang yang datang itu. Dan ternyata adik-adik, Tuhan menolong dia dan menjawab dia dengan mendatangkan musibah sekalipun yang dianggap dia adalah seperti menyusahkan dirinya. Dan akhirnya dia tertolong. Dari kisah itu kita mau belajar bahwa Tuhan itu melindungi, menjaga kita, memberikan kesempatan dan menjawab kita dengan caranya yang berbeda. Jadi adik-adik pra-remaja juga demikian. Jika saat ini kamu menghadapi kesulitan, jika saat ini engkau melihat orang tuamu dalam kesulitan, jika saat ini engkau melihat sesuatu yang sangat memberatkan engkau, maka tetaplah berdoa dan yakin, percayalah Tuhan pasti menjawab. Sama seperti Daud yang dijawab oleh Allah, dan pada akhirnya dia nanti menjadi raja, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia diakui dan diagungkan banyak orang. Demikian juga kita. Jikalau kita bersabar, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Jika engkau dalam penderitaan, percayalah Tuhan pasti bertindak menyelamatkan kamu. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan semua firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah tempat kami berlindung. Engkau adalah Allah penolong bagi kami. Seperti Engkau menolong Daud, demikian juga Engkau pasti menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu itu terus diam di dalam hati kami dan berbuah dalam tingkah dan perbuatan kami, terlebih pelayanan kami di tengah-tengah keluarga kami, sekolah kami, atau dimanapun kami berada. Kami juga berterima kasih Tuhan, Engkau hadir sebagai pelindung melalui orang tua kami. Maka berkatilah orang tua kami, berkati apa yang dikerjakan oleh tangan dan pikiran mereka, supaya kami bisa hidup Tuhan di dalam sukacita dan bersama-sama memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak, guru sekolah minggu, para pelayan di gereja, para pendeta, supaya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat-Mu, bagi anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan tetap senantiasa melindungi dan menjaga kami. Di atas segalanya Tuhan, kami penuh dengan dosa, ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Allah, kami layak menjadikan Tuhan sebagai pelindung kami, dan kami layak menerima perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga.